warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat Indah Herbaria dimanapun berada, selamat malam. Di segmen kali ini Indah akan membuat beberapa episode yang akan membahas tentang pendaftaran atau informasi yang berkaitan dengan pendaftaran petugas haji. Nah, meskipun saya belum pernah menjadi petugas ibadah haji, tapi setidaknya di tahun lalu saya sudah pernah mencoba beberapa kali mendaftar untuk pendaftaran pelayanan petugas haji. Dan kali ini seperti apa pendaftarannya atau informasi yang berkaitan dengan pendaftaran pelayanan ibadah haji petugas haji, yuk kita simak ya. Nah, seperti ini, kita klik websitenya Kementerian Agama yang berkaitan dengan petugas haji. Nah, ini dia petugas haji, petugas ibadah haji 2024. Pendaftaran di sininya, klik dengan kata kuncinya pendaftaran petugas ibadah haji. Nah, yang akan ada adalah seperti ini ya teman-teman. Dibuka seleksi petugas haji 2025. Ini syarat, jadwal dan tahapannya petugas haji. Oke, ini dia. Kita akan membahas tentang petugas haji. Oke. Nah, untuk syarat pendaftaran di sini kita akan melihat syarat pendaftaran, kemudian ada tata cara pendaftarannya. Jadi untuk syarat pendaftarannya kita klik syarat pendaftaran dan kita akan bahas di episode pertama kali ini. Oke, sebelumnya teman-teman silakan untuk like, share dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk terus ikuti akun Indah untuk pembahasan tentang pendaftaran petugas haji tahun 2025. Kita akan buka, ini dia panduannya. Teman-teman silakan juga untuk download untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana informasi mengenai petugas haji tahun 2025 ya. Ini dia untuk filenya. Nah, seperti ini ya, kita akan membahas mengenai seleksi PPIH tingkat daerah, kabupaten atau kota dan provinsi ya teman-teman semuanya. Nah, seperti ini berkaitan dengan jadwal. Jadi jadwal masih ada berapa hari lagi. Pengumuman seleksi PPIH-nya sudah ada di websitenya Kemenak, kemudian ada di Instagramnya juga Kementerian Agama dan Instagram Informasi Haji. Kemudian ada pendaftaran peserta 7-15 November. Kemudian batas akhir submit dokumen pendaftaran itu tanggal 15 November jam 23.59. Masih ada 2 hari lagi semenjak video ini dibuat. Kemudian ada nanti seleksi tahap 1 CAT tanggal 21 November, dan ini waktunya berdekatan sekali di bulan November. Kemudian pengumuman hasil seleksi tahap 1 langsung diumumkan pada tanggal 22 November. Luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan nggak molor sih waktunya, karena biasanya terkadang gitu ada beberapa tes-tes yang diadakan oleh Kemendak biasanya agak mundur dan masih diberikan kesempatan untuk beberapa orang yang ingin mendaftar seperti itu ya. Kemudian untuk seleksinya tingkat provinsi nanti ada seleksi tahap 2 CAT dan wawancara seperti ini ya. Jadi dari kabupaten kota, kemudian di seleksi tingkat provinsi, dan kemudian ada pengumuman hasil seleksi tahap 2 di bulan Desember. Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini yang berniat untuk mendaftar ibadah haji, mendaftar pelayanan menjadi petugas pelayanan ibadah haji, jadi nonton video ini sampai selesai. Nah, ini dia untuk formasi layanannya. Ada beberapa PPIH ya. Yang PPIH-nya di PPIH Kloter yang dibuka ada 2 posisi atau jenis layanan. Yang pertama sebagai ketua kloter, kemudian yang kedua sebagai pembimbing ibadah kloter. Selanjutnya untuk di PPIH Arab Saudinya nanti akan ada beberapa posisi. Salah satunya layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan bimbingan ibadah, layanan seskohat. Jadi ada 5 posisi ya teman-teman. Di sini gambarnya lansia ya, karena memang
ada banyak banget lansia yang harus dibantu dalam proses pelaksanaan ibadah haji nantinya, dan itu ada posisinya teman-teman. Oke, tapi sementara ini yang sudah dibuka adalah di layanan akomodasi, layanan konsumsi, layanan transportasi, layanan bimbingan ibadah, dan layanan siskohat, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk persyaratannya. Ada persyaratan umumnya. 1. Warga negara Indonesia tentunya. Kemudian beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil ya. Kalau tahun lalu qadarullah saya memang kondisinya hamil gitu ya, jadi Masya Allah, jadi kita urungkan niat tapi tetap daftar juga sih waktu itu, dan hasilnya memang gak lulus. Kemudian berkomitmen dalam pelayanan jamaah, mampu mengoperasikan aplikasi pelaporan PPIH. Jadi ini teman-teman silakan untuk pelajari, dan insya Allah sih mudah ya kalau berkaitan dengan administrasi di handphone atau aplikasi itu, insya Allah kalau apalagi kalau Gen Z itu sangat mudah, mudah-mudahan bisa cepat belajarnya. Kemudian ASN dan atau pegawai pada Kementerian Agama, ASN Kementerian, Lembaga, TNI dan Polri, unsur masyarakat dari organisasi ini boleh, jadi ibu rumah tangga gitu ya. Kemudian pengusaha juga itu boleh, pelajar, mahasiswa itu boleh, memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik, serta tidak sedang menjadi tersangka pada proses hukum pidana. Ini nggak boleh ya. Oke, selanjutnya teman-teman ada syarat khusus untuk PPIH kloter, yang mana tadi ada 2 posisi sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, yaitu di posisi ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter gitu ya. Nah, apa saja teman-teman bisa baca ini. ASN Kementerian Agama, saya tidak akan membaca semuanya, tapi yang jelas ini ada di PDF yang nanti teman-teman silakan download di link deskripsi ya teman-teman di bawah ini. Oke, selanjutnya untuk syarat khususnya untuk PPIH Arab Saudi juga teman-teman silakan untuk di screenshot, karena ini teman-teman akan membuat waktunya semakin lama ya kalau dibaca semua, tapi insya Allah ini menjadi panduan yang sangat mudah dibaca, silakan untuk di screenshot. Dan selanjutnya ada syarat khusus untuk PPIH Arab Saudi di pelaksana siskohat, ini berbeda ya. Nah, seperti ini. Usia paling rendah 25, usia paling tinggi 57, jadi di 58 itu udah nggak bisa jadi pelaksana siskohat. Dan ini diutamakan untuk mampu berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka kenapa ada persyaratan untuk sertifikat bahasa Arab dan Inggris? Nah, itu diutamakan karena di sini ya sangat dibutuhkan. Nah, ini syarat administrasinya, ini wajib teman-teman untuk dibaca. Ada surat usulan rekomendasi dari pimpinan instansi atau lembaga, misalkan kalau teman-teman di Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah atau pimpinan ormas dan sebagainya itu boleh. Kemudian KTP yang sah dan masih berlaku, ijazah, SK pegawai, kemudian surat keterangan sehat dari puskesmas, surat izin suami ini penting, surat SKCK, surat pernyataan telah berhaji, ini diutamakan. Kalau diutamakan berarti dia tidak wajib, tapi lebih diutamakan dan direkomendasikan orang-orang yang sudah pernah berhaji. Kemudian sertifikat ini juga diutamakan. Kemudian surat usulan rekomendasi untuk pembimbing ibadah kloter ya. Ini ketua kloter, ini pembimbing ibadah kloter. Ada berapa yang berbeda? Di sini sudah bisa dilihat ya, yang mana perbedaannya, yaitu sertifikat pembimbing manasik haji ya, ini wajib kalau untuk pembimbing ibadah kloter. Oke, selanjutnya ini di PPIH Arab Saudi untuk syarat administrasinya hampir sama seperti ini ya. Surat pernyataan telah berhaji itu memang diutamakan. Selanjutnya untuk administrasi seperti ini. Untuk siskohat silakan teman-teman untuk di screenshot. Oke, sudah ya. Dan selanjutnya ada link pendaftaran. Oke, ini dia untuk link pendaftarannya, jangan lupa untuk teman-teman screenshot. Seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH dilaksanakan secara terbuka, fair, dan kompetitif. Pendaftaran dan pelaksanaan seleksi petugas penyelenggara ibadah haji PPIH gratis dan tidak dikenakan biaya. Jadi kalau ada orang yang meminta biaya, maka dipastikan itu bukan bagian dari Kementerian Agama, karena Kementerian Agama tidak mengenakan biaya kepada orang-orang yang mendaftar.
Untuk mendapatkan informasi lainnya seputar pelaksanaan seleksi PPIH tahun 1446 atau tahun 2025, maka dapat menghubungi kantor Kementerian Agama terdekat. Jadi kalau di Depok nanti Kementerian Agama Depok seperti itu ya, atau Tangsel. Oke, itu dari persyaratan petugas 2025 baik itu secara umum dari PPIH, kloter, dan PPIH Arab Saudi. Oke, itu saja ya teman-teman. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Untuk di video berikutnya Indah akan membahas tentang bagaimana tata cara membuat atau mengisi pendaftaran pelayanan petugas haji, petugas pelayanan haji. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.